Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan portofolio saya, yaitu tentang aplikasi hotel berbasis web yang bernama Adore Hotel. Adanya saya merekam video ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web 2 dengan dosen pengampu Ibu Reni. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, yaitu tentang saya, latar belakang aplikasi yang saya buat, database aplikasinya, user dan hak akses, lalu halaman website yang tersedia di aplikasinya. Yang pertama tentang saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa Fakhriza dengan NPM 9882405122111051 yang mengambil program studi informatika. Alamat saya tertera di slide dan juga email saya tertera di dalam slide. Saya Dafa, mahasiswa semester 5 di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dengan minat khusus dalam pengembangan web. Saya berpengalaman membangun berbagai proyek berbasis website yang sebelumnya sudah menjadi tugas saya atau beberapa tugas saya yang berbasis web, mulai dari front end hingga back end, dan terus mengasah keterampilan saya dalam teknologi web tersebut. Walaupun project yang saya buat itu masih tergolong project yang basic, saya berkomitmen menciptakan solusi web yang fungsional, efisien, dan inovatif. Latar belakang aplikasi yang saya buat, yang pertama, aplikasi hotel ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mendukung operasional hotel secara efisien. Aplikasi ini mempermudah pengelolaan tamu, kamar, tipe kamar, serta proses check-in dan check-out, sehingga meningkatkan pengalaman pengunjung dan produktivitas staf. Dengan sistem yang terstruktur, data tamu akan terlihat secara rapi, mencakup informasi tamu, dan akan memungkinkan alokasi berdasarkan tipe, ketersediaan, dan harga secara real time. Yang kedua, proses check-in dan check-out menjadi lebih cepat berkat sistem yang otomatis, akurat, dan ramah pengguna. Tamu dapat memesan kamar sesuai tipe dan fasilitas yang tersedia. Aplikasi ini juga dilengkapi modul penjualan untuk mencatat transaksi, reservasi, dan layanan tambahan. Laporan otomatis yang dihasilkan membantu memantau performa penjualan dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Untuk selanjutnya di sini ada database aplikasi. Yang pertama ada tabel tamu, itu untuk menyimpan informasi tamu hotel seperti nama, alamat email, nomor telepon dengan ID unik sebagai pengguna utama. Yang kedua ada tabel check-in, yaitu untuk mencatat proses check-in tamu terhubung dengan tabel tamu melalui kolom ID tamu dan mencatat informasi kamar. Yang ketiga ada tabel kamar, yaitu menyimpan data kamar seperti nomor kamar, harga per malam, tipe kamar, yaitu terhubung dengan tabel tipe kamar untuk mencatat tipe kamar. Yang keempat ada tabel fasilitas dan tabel fasilitas hotel untuk menyimpan data fasilitas hotel, tetapi tabel ini tidak diimplementasikan dalam aplikasinya. Yang kelima, tabel hotel itu untuk menyimpan informasi tentang hotel, baik itu secara nama, alamat, email, nomor telepon, jumlah bintang yang tersedia di dalam hotel tersebut. Yang terakhir ada tabel user, itu untuk menyimpan informasi pengguna sistem seperti admin, staf hotel, termasuk data login, username, dan password. Selanjutnya ada user dan hak akses. Admin yaitu untuk pengguna dengan peran yang utama, yaitu memiliki akses tertinggi dalam mengelola seluruh operasional dan pengaturan sistem aplikasi hotel berbasis web ini, yaitu bisa mengelola data pengguna, menambahkan, menghapus, atau mengubah hak akses. Yang kedua, mengelola data kamar, yaitu bisa menambah, menghapus, atau memperbarui tipe dan detail kamar.
Yang selanjutnya bisa mengelola data tamu seperti proses check-in dan check-out tamu. Yang terakhir bisa memantau laporan penjualan dan aktivitas operasional. Nah, di sini ada halaman websitenya, ada halaman login, yaitu berisikan username dan password agar bisa dapat masuk ke dalam aplikasi hotel tersebut atau dashboard. Nah, di sini ada home, menu home ini berisikan tampilan yang menampilkan beberapa menu di sidebarnya. Ada beberapa menu di sidebar yang akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang pertama ada data hotel. Ini berisikan lokasi hotel dan juga kualitas hotel, yaitu dengan adanya bintang 1, bintang 2 dan seterusnya sampai bintang 5. Ya, yang selanjutnya ada tipe kamar. Ini berisikan tipe kamar yang ada pada hotel. Ada tipe standar, ada deluxe dan suite. Yang selanjutnya ada slide kamar. Ini berisikan nomor kamar yang ada pada hotel dan juga harga yang tertera. Di sini bisa menampilkan harga kamar yang ingin dipesan. Lalu ada tamu, ini berisikan data diri tamu yang ingin menginap di hotel. Jadi sebelum bisa reservasi atau check-in, kita harus mengisikan tamu atau registrasi dulu. Lalu setelahnya bisa ke menu check-in. Setelah registrasi, kita bisa menentukan tanggal check-in, durasi menginap, dan juga sisa kamar yang masih ada. Di sini otomatis sudah harus ada di data tamu terlebih dahulu, baru bisa ditambahkan ke check-in. Lalu ada tamu in-house. Di sini nyambung ke check-in tadi. Setelah tamu itu check-in, maka tamu tersebut akan ditampilkan di data tamu in-house ini. Sebelum check out, maka tamu tersebut masih akan ada tetap di tamu in-house. Lalu setelah check out, maka data tamu tersebut akan hilang dari tamu in-house di sini. Yang terakhir ada laporan penjualan. Halaman ini berisikan bukti laporan pembayaran pada tamu yang menginap. Jika tamu sudah check out, maka akan diberikan bukti pembayaran melalui software berbentuk PDF. Jadi bisa diberikan invoice-nya. Sebelum thank you atau sebelum terakhir, saya akan menembokkan aplikasinya terlebih dahulu. Dari mulai logout dulu. Nah, di sini kita bisa mengisikan admin. Lalu di sini ada menu home, tidak ada apa-apa. Lalu di sini ada hotel, data hotelnya itu Hotel Mentari, jalannya apa, bintangnya berapa, bintang 4. Bisa diupdate juga. Lalu ada tipe kamar. Di sini ada standar, deluxe dan suite. Bisa kita rubah ya. Lalu di sini ada kamar dengan harganya, alatmennya dan tipe kamar yang tersedia. Di sini ada tamu yang sudah registrasi sebelumnya atau yang sudah ada di dalam database sebelumnya. Nah, ini ada, kita coba check in dulu. Coba Wahyudi, kita coba check in. Pilih nomor kamar, durasi. Nah, maka di sini akan ada si Wahyudi tadi. Sebelumnya saya sudah menambahkan Bambang ya. Jadi di sini ada tamu in-house-nya sudah tersedia 2 orang. Nah, langsung di sini juga akan ada laporan hasil penjualannya yang bisa kita download melalui PDF. Nah, laporan PDF dengan hasil yang tadi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Saya mohon yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.